2021, jurusan Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Oke. Sekarang sebelum pelajaran kita, silahkan Indra dipimpin doa dulu, Indra. Untuk mengawali pada hari ini, kita berdoa untuk pertama dan kepercayaan kita semakin berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya, semoga dengan berdoa kita hari ini bisa diberi kesehatan, keberkahan, apa yang kita pelajari bisa nyangkut di otak itu. Hari ini sehat semua ya? Apa ada yang sakit nih? Alhamdulillah sehat semua. Sinyal lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Suara Ibu bisa didengar ya? Bisa. Bisa, alhamdulillah, hairabbil alamin. Nah, ini ya, aturan sebelum Ibu mulai, aturannya yang pertama adalah kalau bisa on cam, kalau mau ke belakang izin dulu lewat chat. Bisa kan chat ya? Chat di Zoom itu. Iya, bisa chat di Zoom ya. Atau kalau enggak WA, Bu izin Bu, oke, mau ke belakang atau mau makan dulu atau apa dulu seperti itu. Ya. Terus selanjutnya hari ini kita masih tetap semangat semua ya. Karena masa pandemi ini kalian harus tetap semangat. Seperti itu. Jangan lupa tetap Ibu ingatkan tidak bosan-bosan untuk selalu jaga iman, jaga imun, dan jaga aman. Jaga iman, kamu jangan lupa tetap sholat 5 waktu, dari subuh sampai isya itu 5 waktu. Doa jangan lupa biar kita tetap sehat, selamat seperti itu. Selanjutnya jaga iman. Jaga iman tadi sudah ya, dengan doa, ibadah seperti itu, dengan kebaikan, dengan sedekah, senyum aja sedekah loh, senyum seperti itu. Selanjutnya jaga imun, dengan apa? Dengan pola makan. Kamu makannya jangan basing ya, maksudnya basing itu jangan sekarang makan nanti tidak, terus tidak makan lagi sampai malam, jangan seperti itu. Kalau bisa tetap pagi, siang, sore, malam. Malam jadi 4 kali ya, lupa Bu. Iya. Selanjutnya jaga aman. Jaga aman itu maksudnya tetap terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kalau tidak perlu keluar, jangan keluar kemana-mana. Kalau kamu bisa jaga imun, jaga aman, jaga iman, selamat. Insya Allah aman ya. Nah, selanjutnya masih ingat enggak materi minggu lalu itu tentang apa ya? Tentang apa? Yang kita pelajari di pertemuan ketiga itu ya? Sumber daya alam. Iya, tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu kamu kemarin sudah mempelajari apa itu sumber daya alam, atau itu klasifikasinya bagaimana, pemanfaatannya, sebarannya, pengelolaannya, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ketahanan pangan nasional. Ada enggak hubungannya antara sumber daya alam dengan ketahanan pangan? Ada enggak hubungannya? Ada enggak? Ya. Ada? Bu. Ada. Ya, ada. Apa itu? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Katanya sumber daya alam itu ada hubungannya dengan ketahanan pangan. Ada enggak? Siapa yang bisa menjelaskan hubungannya apa? Kalau daya alam maka
eh, pangan juga bisa mencukupi, Bu. Contohnya Iya. misalkan sumber daya alam berupa padi. Kalau padinya banyak, maka secara nasional pemerintah juga bisa menjual padi tadi masyarakatnya. Iya, benar sekali. Jadi ada kaitannya ya, contohnya tadi yang disebutkan Indra tadi tentang padi seperti itu. Atau kalau enggak, kamu pernah lihat enggak jejak petualang atau jejak si gundul atau jejak anak negeri itu pernah lihat enggak acara itu di TV? Nah, di jejak petualang itu apapun yang dari alam bisa dijadikan untuk makanan. Seperti itu ya. Contohnya, Bu Yuyun pernah lihat tuh salah satu di acara jejak petualang, rotan itu bisa dimakan, umbutnya rotan tuh loh bisa dimakan. Ternyata seperti itu. Terus ada lagi di lain acara, ada kamu tahu kan bunga kertas itu bisa dijadikan tepung untuk roti, bahan dasar roti. Nah, jadi apapun yang ada di alam bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan ternyata bisa seperti itu. Selanjutnya, Bu Yuyun izin share screen ya. Sudah nampak belum? Belum. Belum? Masih loading, Bu. Oh, masih loading ya. Nah, nih tentang ketahanan pangan. Nah, ini ada quote hari ini. Nah, quote hari ini, hidup itu sederhana, yang kita yang membuatnya sulit. Nah, kita akan mempelajari apa? Hari ini kamu akan mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya pengerjaan LKPD di WA Group. Selanjutnya presentasi dan pengerjaan evaluasi di Google Form Classroom. Lanjut. Nah, ini gambar apa ini? Makanan. Gambar makanan, benar. Makanan. Orang lagi makan ya. Kan, Bu. Jumlahnya bagaimana jumlahnya? Cukup banyak. Jumlahnya banyak. Semakin banyak orang, semakin banyak makanan. Ini gambar yang kedua. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Pasar. Iya, gambar pasar. Pasar ini menjual apa ya? Buah-buahan, bumbu. Ini untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Nih, apa yang terjadi kalau pangan tidak terpenuhi? Nih, kayak gini. Ini nih ada di negara mana ini nih ya? India. India bukan, Bu? Ya, ini bukan India, tapi ini di Ethiopia. Nah, di sini silahkan dibaca. Siapa yang mau baca? Ya, ada poin plus loh untuk kalian yang mau baca. Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, siapa dulu yang pertama tadi itu? Saya, Bu. Sebut nama silahkan. Lena, Bu. Lena, ya. Lena, Ibu catat namanya. Lena. Silakan Lena. Yang pertama, Lena. Dibaca. Terpenuhan pangan suatu negara berakibat 1. Terhambatnya pembangunan bangsa. 2. Negara akan memiliki polemik yang sulit seperti perbaikan gizi, perbaikan sistem tersedia pangan, perbaikan sistem perawatan, pemulihan kesehatan bagi penderita gizi buruk, perbaikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pangan bagi kehidupan. Maaf. Jadi, kalau pangan tidak terpenuhi dalam suatu negara, itu akan terhambat pembangunannya suatu bangsa. Contohnya ini, negara Ethiopia ini, karena pangannya, orang masyarakatnya aja susah mau makan bagaimana. Gimana mau mikir pembangunan, ya kan? Orangnya susah. Dia mikir, hari ini mau makan apa? Hari ini bisa makan apa enggak? Seperti itu. Jadi susah. Makanya negara itu punya polemik yang sulit seperti perbaikan gizi. Gimana sih caranya mengatasi malnutrisi pada masyarakat yang kekurangan gizi? Jadi bagaimana pemerintah itu harus memenuhi kebutuhan gizi masyarakatnya. Tuh, diperbaiki. Kalau mau maju negaranya pertama diperbaiki nih pangannya nih. Biar
rakyatnya itu tidak mikir makan apa lagi gitu. Selanjutnya, perbaikan sistem persediaan pangan. Sistemnya diperbaiki. Apakah kita perlu impor beras atau tidak, atau bahan makanan yang ada dibuat bahan makanan pokok seperti itu. Nih, pangan menurut undang-undang. Siapa lagi yang mau baca? Silakan. Saya, Bu. Nah, Silakan sebut nama. Diana. Diana, boleh Diana. Silakan. Menurut Apa? Undang-Undang RI Mm-mm. Nomor 18/2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengelolaan, atau pembuatan makanan atau minuman. Iya, ini pangan ya. Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, itu pangan. Ada padi dibuat jadi beras, dibuat jadi nasi, itu pangan. Perkebunan, ada kebun sayur, sayur kobe, sayur cabai, macam-macam dimasak jadi sayur. Kehutanan, contohnya madu. Madu itu ada madu hutan, itu yang paling mahal biasanya madu hutan tuh. Perikanan jelas, ada ikan air tawar, ada ikan air laut, itu jelas. Peternakan jelas lagi sumber pangannya ini. Semua bisa diolah menjadi bahan pangan. Nih, pedoman gizi seimbang nih. Kalau bisa yang paling ideal itu seimbang gizinya ya. Ada susu, ada makanan pokok. Makanan pokok itu bisa nasi, bisa ubi, bisa jagung. Di sini ada kentang. Jadi Bu Yun harapkan kamu makan makanan yang seimbang. Ada sayur ya dimakan sayur, ada ikan dimakan ikan, jangan milih-milih. Tuh. Ya? Gitu ya. Lanjut. Nah, di sini ada ketahanan pangan. Siapa yang mau baca? Silakan. Tadi sudah ada Diana, sudah baca, Lena sudah baca. Yang ketiga. Saya, Bu. Siapa? Rika? Ya, Bu. Oke, Rika. Silakan Rika. Dibaca. Pengertian ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai negara perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Iya, benar sekali. Ini yang tadi itu pengertian pangan, sekarang ketahanan pangan. Jadi, ketahanan pangan ini terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Jadi dari kalangan atas sampai kalangan bawah itu terpenuhi makannya. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Banyak orang tuh, orang-orang pinggiran, orang-orang yang di jalanan tuh mau makan aja susah. Seperti itu. Lanjut ya. Nih, bentuk ketahanan pangan individu. Contohnya ini. Menanam sayur-sayuran. Kita bisa memanfaatkannya sendiri seperti itu. Menanam padi, kalau ada yang petani ya menanam padi, dipanen dan untuk kita sendiri. Ini padi yang sudah diolah. Jadi kalau kamu punya lahan ya, kamu bisa menanami berbagai macam sayuran. Jadi kalau butuh masak bisa apa namanya? Bisa dipetik seperti itu. Selanjutnya, komponen ketahanan pangan. Siapa yang membaca?
Siapa? Indra. Indra. Silakan Ya. Indra. Komponen ketahanan pangan. Satu, ketersediaan pangan. Dua, distribusi pangan atau akses pangan. Tiga, pemanfaatan pangan. Iya. Komponen ketahanan pangan itu ada 3. Yang pertama, ketersediaan pangan. Yang kedua, distribusi pangan atau akses pangan. Yang ketiga, pemanfaatan pangan. Kalau ketersediaan jelas ya, tersedia atau tidak. Distribusi itu penyebaran, merata atau tidak. Selanjutnya pemanfaatan. Jelas. Nih, sekarang Win mau tanya nih, ada pertanyaan nih. Apa jenis makanan yang ada di sekitarmu? Yuk. Sayuran, Bu. Sayuran, apa lagi? Buah-buahan, Bu. Iya, buah-buahan apa lagi? Umbi-umbian, Bu. Bu. Kelihatan ya? Apa manfaatnya bahan makanan itu? Supaya bisa dikonsumsi, Bu. Iya, manfaatnya untuk dikonsumsi, untuk kesehatan, seperti itu. Lanjut ya nih, pemanfaatan pangan yang ketiga selanjutnya. Siapa yang mau baca komponen yang ketiga? Yang mau baca silakan. Silakan. Siapa yang mau baca? Diana. Diana lagi. Oke, Diana silakan Diana. Penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan Iya, ini penggunaan pangan. Jadi manfaat pangan itu dimanfaatkan untuk kesehatan, kebutuhan gizi dan energi, air dan kesehatan lingkungan. Nih, hasil pemanfaatan pangan nih. Nah, ada kepala ikan bisa jadi gulai, kulit ikan bisa jadi empek-empek, kulit sapi bisa jadi kerupuk bisa, atau dimasak juga bisa. ceker ayam. Ada ceker ayam, ada tulang ikan. Ada tulang. Ini hasil pemanfaatannya. Dan ini yang gambar anak TK ini hasil apa namanya ya? Untuk perbaikan gizi seperti itu. Gizi, Nah, silakan di energi. sini ada kelompok diskusi ya. Ada kelompok diskusi. Silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Kelompoknya masih seperti kemarin. Ya. Seperti kemarin. Oh, iya, Bu. Nih, udah nampak ya? Lembar kerja peserta didik. Nih, ini untuk yang kelompok 1 di sini ada wacana tentang ketahanan pangan nasional. Di sini ada artikel. Silakan nanti dibaca. Sudah ya? Sudah siap untuk presentasi? Silakan. Mau kelompok berapa dulu? Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 dulu? Kelompok 1 itu Indra, kelompok 2 Diana, kelompok 3 Rika. Siapa dulu? Siapa dulu? Diana. Diana tadi kelompok 2 ya. Oke, Diana dulu kelompok 2. Nih, kelompok 2. Silakan dibacakan hasilnya. Kalian tadi sudah mengerjakan LKPD. Nih, sebentar. Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak? Kelihatan. Bentar, digedein dulu. Silakan dibacakan. Yang kelompok 2. Diana, silakan Diana. Menyebutkan bahwa botol air Permasalahan yang terjadi. Nampak tidak ya Diana ya? tidak, Bu. Permasalahan yang terjadi. Enggak nampak, Bu. Enggak nampak ya? Iya. Nyampe Kurang deh. ke atas. Harga barang pokok. Itu ada yang nampak itu? Apa permasalahan yang terjadi, Bu? Iya, Rika. Terjadi harga bahan pokok dan sembako di Papua menjadi mahal.
Iya. Selanjutnya, nih, silakan dibaca. Silakan Diana. Belum Nggak nampak Diana? Apa belum berubah Diana? belum berubah. Kok belum berubah ya? Coba di stop dulu. Sudah, Bu. Sudah. Bentar. Karena belum berubah, coba Bu Yuyun diulang lagi. Kelompok berapa tadi itu? Kelompok 2. Nah, sudah nampak Diana? Belum. Nampak. Belum. Sudah, Bu. Sudah nampak? Sudah. Nah, silakan. Permasalahan masuk kepada komponen ketahanan distribusi pangan. Iya, distribusi pangan. Aduh, kebal. Selanjutnya, ada solusi permasalahan ya. Ini solusi. Nah, aduh, mohon maaf. Tadi permasalahannya ini harga barang pokok, selanjutnya pada distribusi pangan, penyebabnya. Diana? Belum tidak nampak, Bu. Belum berganti juga? Tidak, Bu. Tidak. Tiara, nampak enggak Tiara? Tidak, Bu. Nampak, Bu. Ada. Nah, silakan kalau Tiara nampak, dibaca nih yang ini, penyebab permasalahan. Ya, Bu. Ya, Penyebab silakan. penyebab permasalahan ini. Tanda tanya, biaya angkut logistik yang cukup mahal. Iya, selanjutnya itu penyebabnya ya. Nah, ini solusinya. Silakan Tiara, nampak tidak? Ya. Nampak. Ya, dibaca. Solusi permasalahan ini. Ya, Bu. Solusi permasalahan ini. Pemerintah membangun pelabuhan, membangun jalan dan jembatan, mencanangkan kebijakan BBM satu harga sehingga harga kebutuhan pokok bisa terjangkau. Iya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah membacakan ya. Kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak ada ya, sudah. Lanjut mau ke kelompok berapa lagi nih? Tadi itu kelompok 2. Kelompok 2 sudah ya, alhamdulillah. Kelompok 1? Nih, kelompok 1 ada permasalahan seperti ini. Ya. Indonesia negara agraris tapi selalu impor beras. Silakan dibacakan kelompok 1. Silakan. Tadi kelompok 1 Indra, silakan Indra. Kurang besar? Nampak tidak Indra, suara kamu putus-putus, apakah jaringannya bermasalah? Nampak? Masih tampak kelompok 2 Bu. Indra, suara kamu putus-putus Indra. Gangguan jaringan. Jaringan ya? Atau itu wakilnya? Lainnya? Salma, silahkan Salma. Salma? Salma? Tidak ada, Bu, orangnya, Bu. Salma tidak ada, ya sudah. Indra terputus. Apa kita ke kelompok 3 dulu ya? Kelompok 3, silakan kelompok 3 nih. Kelompok 3. Nih, kelompok 3. Lena, silakan Lena ya. Nih, di sini ada artikel juga. Ada artikel, pertanyaannya sama, cuman beda aja wacananya ya. Nah, silakan Lena Triana, dibaca Triana. Lena, apakah Lena yang izin?
Tidak nampak juga Lena ya. Saya Bu, nampak. Oh Rika. Rika yang membaca, silakan Rika. Ya, silakan Rika dibaca. Solusi permasalahan ini tantanya. Pemerintah membangun pelabuhan, membangun jalan dengan jembatan, mencandangkan kebijakan. Itu sudah tadi, apa belum berubah ya? Berubah, Bu. Nah, itu. Belum berubah ya? Ya, berubah, Bu. Walah, kok belum berubah? Sebentar, tadi kelompok 3 ya. Coba kelompok 3 dulu. Nih, nampakkah? Apa permasalahan yang terjadi? Ya, silahkan. Bukan diam. Terjadi tanda tanya. Balita kekurangan gizi, gizi buruk dan gizi kurang. Silakan dibaca selanjutnya. Kesalahan masuk kepada komponen ketahanan pangan yang mana? Pemanfaatan pangan. Ya, lanjut. Masalah ekonomi yang rendah, kondisi sanitasi yang kurang baik di rumah, kurangnya pengetahuan tentang gizi, pengaruh kondisi medis tertentu. Ya, selanjutnya solusinya apa? Solusi permasalahan ini kan pemberdayaan dengan menggunakan program penyuluhan gizi, program pemberdayaan keluarga sadar gizi, perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Iya, tadi itu solusi permasalahannya yang di kelompok 3 ya. Terima kasih sudah membacakan. Poin plus untuk kalian. Dari kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada ya. Karena waktunya sudah terlalu banyak habis. Untuk kelompok 1 dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Dari sini kita apa yang bisa disimpulkan? Apa yang bisa disimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Pada diam saja. Ya, diskusi sudah. Bentar, kesimpulannya ya. Jalan ini. Bentar ya, tidak ada yang bisa menyimpulkan. Hari ini kita mempelajari tentang ketahanan pangan. Apa yang bisa dipelajari? Pangan itu sangat penting untuk pertahanan, keamanan juga, seperti itu. Selain itu, kalau kita makan itu jangan, nih ya kesimpulannya ya, mengetahui ketahanan pangan itu sangat penting untuk kehidupan, sehingga keterpenuhan pangan didukung oleh komponen ketahanan pangan seperti ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan pemanfaatan pangan. Selanjutnya, nanti kamu tolong ya, dikerjakan materi evaluasi yang ada di Google Classroom. Nanti Bu Yun sudah share linknya di Google Classroom. Nah, untuk pelajaran pertemuan yang akan datang, silahkan kalian baca tentang potensi ketahanan bahan industri halaman 91. Terima kasih. Itu ya. Sama-sama. Iya. Coba Bu Yun sebelumnya, mohon itu dong masukan bagaimana cara mengajar Bu Yun tadi, apakah sudah bagus atau kurang bagus atau tidak bagus, mohon masukannya. Nanti tolong di itu ya. Di Japri Bu Yuyun. Bu Yuyun sangat mengharapkan untuk perbaikan yang ke depan. Oke?
Tetap semangat? Bu. Oke. Ayo jangan lemes, besok kita korban. Jangan korban perasaan ya. Untuk mengakhiri pelajaran pagi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, terima kasih untuk semuanya. Silakan boleh keluar. Selamat.